Selamat malam untuk kita semua yang berada di kediaman kita masing-masing, mulai dari Wik Yerusalem sampai dengan Wik Sion. Patut kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya kita boleh ada sampai hari ini di hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita ada lagi bersama-sama untuk ada dalam ibadah keluarga kita, dan ibadah keluarga kita di malam hari ini akan dilayani oleh pendeta jemaat, Pendeta Olga Undoko Selasa. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan kehidupan kita untuk ada di dalam ibadah keluarga. Saya undang jemaat Tuhan berdiri, mari kita memuji nama Tuhan, bernyanyi bersama dalam nyanyian rohani nomor 3, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, dan apa yang seterusnya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Bapa Ibu, ketiganya yang esa. Mari kita berdoa. Ibadah keluarga yang kami langsungkan saat ini di hari Kamis, tanggal 22 Oktober tahun 2020, kami peralaskan jadi dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kekuatan penghiburan Roh Kudus, hadir menyertai dan memberkati kami sekalian. Amin. Kasih karunia Tuhan menyertai jemaat. Amin. Mari kita bernyanyi bersama dari pujian nyanyian rohani nomor 3 pada ayat yang kedua, hormat bagi Raja Sorga. Hormat bagi Raja Sorga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Disilakan duduk kembali. Saudara-saudari jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita bermazmur pujian bagi Tuhan Allah kita dengan bersama-sama membuka kitab Mazmur pada pasal yang ke-20, dan lalu kita membaca dengan sukacita bagian firman dimaksud. Kitab Mazmur pasal 20 pada ayatnya yang kedua hingga dengan ayat yang ke-7. Apabila bagian firman dimaksud dari Mazmur 20 ayat 2 sampai dengan 7 telah kita jumpai pada Alkitab di tiap tangan kita, marilah kita membaca bagian dimaksud bersama-sama. Judul perikopnya adalah Doa Mohon Kemenangan bagi Raja. Mulai ayat kedua, kita baca 3. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu,
dan disukainya korban bakaran-Mu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang Kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang Kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Demikian mazmur pujian kita, diberkati Tuhan kita tiap-tiap saat. Mari kita lantunkan pujian dari Rohani nomor 5 ayatnya yang pertama dan ayat yang ke-6. Hai makhluk Allahu besar. Hai makhluk Allahu besar, bernyanyilah dan terdengar haleluya, haleluya, nyanyian baru angkatlah, pujaan dari dunia, puji Allah sedekahlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hai turutlah memuji pengasihannya. Haleluya, haleluya, segala kaum di dunia sebagai anak-anaknya, puji Allah sedekahlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak sekalian. Bagian Alkitab yang saya pilih untuk kita baca malam hari ini diangkat dari kesaksian Alkitab 2 Korintus pada pasal 9 ayat yang ke-6, ayat 7 dan ayat yang ke-8. 2 Korintus pada pasal 9 ayat yang ke-6, 7 dan ayat yang ke-8. Jika bagian firman dimaksud telah kita temui pada Alkitab di tiap tangan kita, mari kita membacanya didahului dengan doa. Kita berdoa. Kepala kami tertunduk, tetapi hati kami naik menghadap kekudusan hadirat Allah. Ada syukur, sukacita, damai dan sejahtera menjadi bagian kepunyaan kami, karunia dari Tuhan yang mendorong kami hari ini untuk datang dan bersyukur kepada Tuhan Allah, sumber dari segala sumber berkat kehidupan kami, yang memiliki kami, yang mengaruniakan bagi kami semua hidup penuh dengan kelimpahan, sehingga meski pandemi COVID-19 merebak di mana-mana, tetapi kami telah beroleh kasih karunia Allah sampai dengan detik di saat ini ketika kami dapat beribadah. Tuhan, dalam kegembiraan kami bermaksud untuk membaca Alkitab. Kami hendak didorong oleh bagian firman-Mu untuk terus memberi dengan sukacita, karena Tuhan melimpahkan berkat dalam kelimpahan pada setiap orang yang datang pada Tuhan, yang memberi dengan sukacita untuk Tuhan. Karena itu tuliskan firman-Mu di loh hati setiap kami, supaya bagian firman yang kami hendak baca tidak berlalu dengan sia-sia. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus sangat kasihi, saya ingin bacakan bagian firman ini untuk kita sekalian.
yang tentu bagi kita bukan kali pertama kita membacanya, tetapi berulang dibaca oleh kita. Inilah firman Tuhan, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus Tuhan kita, sekarang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudari jemaat yang Tuhan kasihi, Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak, Shalom. Kita tentu diliputi sukacita yang sangat besar, karena ketika bicara soal memberi dengan sukacita, kita yang bisa membuat evaluasi apakah dalam hidup yang kita jalani kita telah memberi dengan sukacita. Kita tahu bahwa bukan saja kita, tetapi kita pun telah mengajarkan anak-anak kita bagaimana memiliki kesukaan memberi. Dan jauh sebelum kita dan anak-anak kita melakukannya, kita tahu orang tua kita, bahkan dalam kesaksian Alkitab kita mengerti, bukan saja pada perjanjian baru seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, mendorong jemaat di kota Korintus untuk selalu memberi, bahkan memberi dengan sukacita. Tetapi Alkitab Perjanjian Lama menjelaskan pada kita, model dan gaya hidup orang di masa lalu juga telah dibimbing oleh Tuhan untuk memberi, bahkan memberi lebih banyak, memberi dengan sukacita. Kita bisa pelajari kisah tokoh-tokoh Perjanjian Lama, bagaimana kesukaan mereka untuk memberi kepada Tuhan dengan limpahnya. Bapak Ibu, anak-anak, pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasihi, baru-baru ini kita mendengarkan atau menyaksikan, atau mungkin yang dapat mengikuti siaran live streaming merasakan bagaimana kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kekasih kita di kompleks Dok 9 dengan kasus kebakaran yang baru-baru ini terjadi. Apa yang ada di benak saudara? Apa yang dipikirkan oleh kita ketika kita melihat peristiwa yang sangat luar biasa itu, yang telah memakan korban, harta benda orang lenyap hanya dengan hitungan detik saja? Lebih dari 100 rumah yang terbakar. Kita sudah bisa membayangkan bagaimana orang ketiadaan makanan, ketiadaan pakaian, sepatu, alat tulis, alat kantor, dan lain sebagainya. Begitu memilukan hati. Karena itu saya katakan, apa yang dipikirkan oleh kita ketika melihat apa yang terjadi dialami oleh saudara-saudara kita? Mungkin bisa jadi yang ada di benak kita adalah, bagaimana caranya saya untuk bisa memberi dengan rela bagi mereka yang mengalami kesulitan itu. Kita tidak akan pernah cukup dengan berkata, saya begitu sedih sekali, saya melihat mereka, saya sangat sedih. Itu tidak hanya cukup dengan kata-kata, tetapi kita mesti didorong untuk melakukan dengan tindakan apa yang harus kita buat dalam kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita dalam kasus kebakaran dimaksud. Saudara yang Tuhan sangat kasihi, bagian Alkitab yang kita baca menjelaskan pada kita, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
Jadi ini hukum tabur tuai. Jadi setiap orang yang dengan sukacita memberi banyak, menabur banyak, akan menuai banyak juga. Tetapi yang sedikit akan menuai sedikit juga. Itu yang dikatakan oleh bagian Alkitab pada kita. Lalu dalam kaitan dengan itu dikatakan pada ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Kalau kita memahami ayat yang ke-6 ini, lalu kita mulai berpikir bahwa kita tidak cukup hanya bicara. Yang diperlukan adalah sekarang harus bertindak. Sebab dengan bertindak kita menabur banyak, kita akan menuai banyak kata Tuhan. Tetapi ada syarat. Syaratnya begitu sederhana. Syaratnya tidak menyulitkan kita. Karena syarat ketika orang mesti memberi hanyalah kerelaan, seperti disebut kerelaan hatinya. Saudara-saudara, kerelaan itu adalah sama dengan keikhlasan. Jadi ketika seseorang rela, seseorang ikhlas, ia memberi karena ia tidak pernah berpikir bahwa saat ia memberi supaya alamat pemberian itu suatu ketika membalasnya. Atau dengan kata lain, suatu ketika kita berharap orang yang menerima pemberian kita, dia sewaktu-waktu atau waktu yang akan datang, dia memberi imbalan kepada kita, dampak dari kita memberi kepadanya. Tetapi keikhlasan dan kerelaan bukanlah tindakan untuk kemudian dibalaskan apa yang kita beri. Tetapi keikhlasan dan kerelaan ini yang lahir dari hati yang dalam, sama seperti keikhlasan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kasih-Nya kepada manusia. Itu yang biasanya kita kenal dengan istilah kasih agape. Memberi dan terus memberi, bahkan memberi nyawa dengan tidak berharap balasan dari mereka yang telah menerima kasih karunia-Nya. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus sangat kasihi, kalau seseorang terlatih untuk memberi, terlatih untuk berbagi, maka yang kita temukan, kita lihat, bahkan yang kita alami tiap waktu adalah semua yang memberi dalam keikhlasan, dalam kerelaan, yang kita temukan pada mereka adalah kesukacitaan yang luar biasa, rasa damai yang luar biasa, kesejahteraan yang dialami oleh mereka. Meski ada bagian yang hilang, ada bagian yang lepas dari mereka, tetapi mereka merasa hidup penuh dengan sukacita, merasakan kesejahteraan dalam kehidupan yang mereka jalani tiap-tiap waktu. Mengapa? Karena mereka mengerti bahwa penyertaan Tuhan senantiasa dapat dirasakan dan dialami oleh mereka tiap waktu. Karena itu Paulus bicara dan mengatakan pada kita begini, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara-saudara, jadi kalau pertama soal syaratnya diberikan sesuatu menurut kerelaan, maka yang kedua adalah jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Nah, yang kedua ini tentu berbeda dari yang pertama. Kerelaan itu tidak sama dengan keterpaksaan. Dan kita sudah bisa merumuskan bahwa Tuhan hanya menyukai orang yang memberi dengan keikhlasan, dengan kerelaan, tidak menyukai orang yang memberi dengan sedih hati atau karena paksaan. Karena kalau terpaksa melakukan sesuatu, maka yang terjadi adalah pemberian saudara itu tidak menjadi berkat bagi orang yang menerimanya. Kalau kita memberi, kita berharap nanti satu ketika orang membalasnya pada kita. Apa artinya pemberian yang kita sudah beri untuk mereka yang memerlukannya? Sekali lagi, yang Tuhan sukai adalah seperti yang disebutkan pada bagian Alkitab yang kita baca. Ia hanya mau memberi, ia hanya mau mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Artinya,
Bila kita dapati kita tidak memberi dengan sukacita, Tuhan tidak akan mengasihi kita. Mana yang kita mau pilih? Mau terpaksakah atau dengan kerelaan? Kita punya banyak pengalaman kaitan dengan ini. Setiap hari Minggu kita ada dalam gereja, tiap ibadah keluarga kita pun beribadah dan memberi tidak saja waktu kita, uang kita, banyak hal dari kita beri untuk Tuhan. Dan ketika kita beri dalam kerelaan, apa yang terjadi pada kita? Ada sukacita melimpah dalam hidup saudara, dalam hidup kita. Ketika kita memberi dalam kerelaan, kita tidak akan merasa bahwa kita kosong, kita tidak punya apa-apa. Saya akan jatuh miskin. Tidak. Yang ada adalah kepuasan secara rohani terus menjadi bagian perjalanan hidup kita. Ada satu ilustrasi begini. Seorang penerjun payung dalam kaitan dengan kegiatan lomba dalam mengisi acara HUT kemerdekaan. Maka mereka dalam komunitas bersama, lalu mereka kemudian terbang di ketinggian untuk kemudian terjun dari ketinggian. Pada saat semua terjun, ada satu orang bapak kemudian dia terjun. Semua penerjun payung tentu berharap mereka terjun dengan selamat, bahkan kemudian mendarat juga dengan selamat. Tapi satu orang ini ketika ia terjun, ternyata parasutnya tidak terbuka. Nah, di alam bebas terbuka dia berteriak, Tuhan tolonglah saya. Dia berteriak pertama, parasutnya juga belum bisa dia buka. Dia tahu kalau dia menunda untuk minta tolong pada Tuhan, maka dia tidak akan selamat. Dia lihat di sekelilingnya banyak teman-temannya yang parasutnya sudah terbuka. Dia berteriak minta tolong lagi, Tuhan tolonglah saya. Dalam kondisi begitu belum juga terbuka parasutnya. Yang ketiga, di hatinya dia bilang, ini dalam kesungguhan saya akan tipu-tipu Tuhan. Tuhan tolonglah saya. Kalau saya tiba dengan selamat, mendarat dengan selamat, saya mau kasih untuk Tuhan 1 ekor sapi, karena dia adalah peternak sapi. Begitu. Habis dia bicara begitu, yang terjadi adalah parasutnya secara otomatis terbuka. Dan ketika dia berkata dia beroleh selamat, dengan bangganya, Tuhan terima kasih, saya sudah janji pasti saya akan laksanakan. Bapak Ibu, anak-anak, pemuda-pemudi terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi pada bapak ini? Ketika dia tiba dan mendarat dengan selamat, dia bersyukur. Pulang ke rumah dia mulai bicara pada istrinya bahwa dia tadi hampir saja celaka. Kalau saja dia celaka pasti dia tidak akan pulang ke rumah. Jadi dia cerita seperti itu. Lalu dia bilang bahwa dia ada janji pada Tuhan untuk memberi seekor sapi untuk Tuhan, karena Tuhan yang selamatkan dia. Hari demi hari berganti. Ternyata istrinya mulai membuat evaluasi. Sepertinya bapak ini suaminya tidak memberi 1 ekor sapi, tetapi dia minta pada istrinya untuk ada ayam, untuk ayam saja yang dipersembahkan. Lalu istrinya katakan padanya, Bapak kan ada janji kasih sapi toh, kenapa sekarang kasih ayam? Lalu suaminya berkata begini, tidak apa-apa. Kan saya waktu saya bicara pada Tuhan di atas, ketika parasutku tidak terbuka, saya katakan saya kasih 1 ekor sapi. Jadi kalau saya kasih 1 ekor ayam sekarang, sama-sama kan ada ekornya gitu tuh. Nah, begitu. Artinya bahwa dia berubah pikiran. Janjinya pada Tuhan mengalami perubahan dari perkembangan waktu. Dia mulai menghitung besarnya kerugian. Karena kalau bicara sapi pasti kiloannya banyak, harganya pasti mahal, dan saya akan rugi memberi dalam jumlah yang banyak. Kalau ayam 1 ekor cuma sedikit, terapa-apa begitu. Itulah gambaran kehidupan manusia yang banyak janjinya tetapi kadang lupa dengan janjinya sendiri kepada Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, janji setiap orang jangan penuh dengan omong kosong.
Kalau kita ikhlas mau memberi, berilah yang terbaik kepada Tuhan. Apalagi jika kita telah menjanjikannya kepada Tuhan. Berapa sulitnya. Kita ingat kisah Ayub, 10 ekor dalam satu hari sejumlah anak-anak. 10 hari 100 ekor. Tetapi ia patuh melakukannya, ia taat mengerjakannya. Dia tidak menghitung kerugiannya besar. Meski hitung-hitungan secara matematika kita bilang dia sangat-sangat rugi waktu itu. Tetapi Ayub tidak seperti itu. Dan karena ketaatannya ketika dia mengalami pencobaan yang luar biasa, yang didapati olehnya adalah dia pernah menyesali hari kelahirannya. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Kata Ayub begitu. Meski ia pernah berkata bahwa apa yang terjadi dengan hidupnya itu adalah dalam kehendak dan rancangan Allah untuknya. Terpujilah nama Tuhan baginya. Tetapi ketika ketaatannya mewujud konkret pada Tuhan, ia mendapati bahwa hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dan ayat yang ke-8 ini, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Jadi Allah sanggup. Ini adalah kredo pengakuan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya ke jemaat di kota Korintus. Ialah bahwa kalau kita memberi, maka Tuhan akan memberi kepada kita. Kalau kita rela ikhlas memberi, maka Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan kredonya, Allah sanggup melimpahkan kasih karunia, segala kasih karunia kepada kamu. Apa sih yang kita harapkan di tengah dunia ini, Bapak Ibu? Kita mengharapkan tentu kasih karunia Allah terus meliputi kehidupan kita. Kalau kita pernah buat janji, janganlah berjanji seperti orang yang tadi. Ketika sulit minta tolong Tuhan, janji pada Tuhan. Tetapi ketika hidup aman-aman saja tidak ada masalah, selamat telah dinikmati, telah diterima, maka berubah pikiran. Tentu tidak. Kita mesti punya komitmen yang keras, komitmen yang kuat tentang Tuhan. Kalau Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita, lalu memberi kepada kita kecukupan dalam segala sesuatu, bahkan menjanjikan kelebihan dalam pelbagai kebajikan, maka marilah terus memberi kepada Tuhan. Jangan kita pikir memberi itu uang saja, tapi waktu saudara untuk Tuhan. Memberi waktu untuk Tuhan, berilah yang terbaik kepada Tuhan. Untuk beribadah, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, berilah dalam segenap kerelaan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus sangat kasihi, memberi dengan sukacita pasti membawa berkat dalam kehidupan kita. Amin. Itulah yang Tuhan akan genapkan pada kita semua. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Berilah pada Tuhan, dan Tuhan memberi berkat dalam perjalanan hidup kita. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita hendak memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Lantunan pujian kita dari nyanyian Kidung Jemaat 433. Kita akan nyanyikan bersama, Aku Suka Membagi pada orang tak punya, dan apa yang berikutnya. Dan kita dapat memberi persembahan. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan, janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi
Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita berdoa. Telah kami beri persembahan kami kepadamu ya Tuhan, sambut kiranya dan kuduskan bagi nama-Mu saja. Kami percaya Tuhan menggenapkan setiap janji firman-Mu dalam kehidupan kami. Ketika kami banyak memberi, berkat dari Tuhan pun melimpah. Tuhan genapkan, diberikan dalam kehidupan kami tiap saat. Kami sedang merasakan apa yang tengah dirasakan oleh mereka yang sedang mengalami kesulitan yang luar biasa. Terjadi di antara kami, di tengah kota kami Jayapura, mereka yang bermukim di Kompleks Dok 9 mengalami kebakaran yang begitu dahsyat. Tiada rumah, apalagi pakaian, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Tentu tidak akan pernah cukup kami berdoa, lalu bicara kami mengasihani mereka dalam setiap kesulitan yang mereka jumpai. Kami diajar hari ini oleh Tuhan untuk memberi, dan karena itu bantu kami dalam tanggungan ini ketika kami bermaksud untuk menggalang perhatian jemaat GKI Sola Gracia Buper Waena melalui urusan diakonia jemaat untuk terlibat menggalang kekuatan dalam kaitan memberi yang terbaik di tengah kesulitan yang dialami saudara-saudara kami, supaya kemudian apa yang kami dengar dari bagian firman yang telah kami renungkan, bahkan yang sudah sangat dihafal oleh kami, itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari tindakan nyata yang dilakukan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kami akan terus memberi dan memberi karena kami percaya bagian kosong dari kami, dampak dari kami memberi setiap derma kami, persembahan-persembahan kami, bahkan persembahan waktu kami kepada Tuhan, bahkan lalu ketika menggalang pemberian kami untuk mereka dalam kesulitan dampak dari kebakaran, kami percaya bagian kosong itu akan diisi lagi oleh Tuhan dengan berkat-berkat seperti yang Tuhan sebutkan tadi melalui firman Tuhan dalam segenap kelimpahan. Prakteknya dalam hidup kami, kalau kami memberi derma kami saja atau memberi kami dalam pelayanan diakonia, maka kami yang menyerahkannya, kami yang memberi, kami sangat senang. Kami merasakan ada kedamaian, ada sukacita, ada kesejahteraan dari hati kami yang paling dalam. Kami mengakui seperti kata Paulus, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami. Inilah yang mendorong kami akan terus memberi dan memberi untuk kemuliaan dan hormat akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami berdoa dan menyerahkan, sambut kiranya seluruh pemberian persembahan yang dikumpulkan oleh kami dari rumah kediaman kami masing-masing, kuduskan semuanya bagi nama Tuhan supaya terpakai, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Izinkan kami berdoa pada kesempatan ini dan mempersembahkan sukacita kami pada Tuhan dan menyerahkan pergumulan umat-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan jauh lebih mengenali kami daripada kami kenali diri kami sendiri. Engkau kenali setiap warga jemaat kami, mulai dari Wik Yerusalem, Bethlehem, Wik Getsemani, Nazaret, Lembah Yordan, Kanaan, Bukit Saitun, dan juga dengan Wik Sion. Warga jemaat mulai dari anak kecil sampai dengan yang telah lansia, bahkan yang sedang dikandung, janin pada kandungan bagi mereka yang sedang hamil. Tidak ada seorang di antara kami pun yang luput dari pemandangan Tuhan. Dalam pandangan-Mu, beri kami kiranya berkat pengasihan tiap waktu. Kami mampu bangkit di tengah keterpurukan karena pandemi COVID. Kami percaya ada maksud Tuhan yang mulia di balik setiap perkara.
setiap peristiwa dengan pandemi ini, supaya kami semakin lebih dekat dengan Tuhan, bukan menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Supaya kami menggantungkan harapan hidup kami pada Tuhan, bukan pada uang kami, pada kekuatan kami. Izinkan kami doakan untuk semua warga jemaat yang merasakan kesulitan karena mereka sedang sakit. Kami tidak menyebutkan nama mereka. Tuhan jauh lebih mengenali mereka daripada hamba-Mu mengenali mereka. Disertai, diberkati, ditolong, diurapi Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Pulihkan dan sembuhkan kiranya mereka, karuniakan hati yang gembira. Sebab hati gembira, kata Tuhan, obat yang manjur, yang tidak dijual di apotik, di toko-toko obat, tetapi diberikan oleh Tuhan dalam hidup kami orang percaya. Tuhan yang baik, terima kasih untuk orang-orang tua dalam jemaat mulai dari Yerusalem sampai Sion. Tuhan juga jauh kenali mereka semua, berkati mereka di usia mereka yang sudah lanjut. Dan Tuhan memberi topangan bagi mereka secara luar biasa, sehingga mereka akan terus bersukacita meski mereka tinggal di rumah dan tidak leluasa untuk berjalan ke sana kemari sesuka hati mereka. Tuhan, kami doakan anak-anak kami dalam pendidikan, dalam pekerjaan mereka, sertai kiranya mereka semua, karuniakan sukacita mereka jalani semua tanggung jawab itu, karena mereka percaya hikmat, pengetahuan, kepandaian, kesanggupan, kesabaran, bekerja, atau menantikan pekerjaan, berharap ada pekerjaan yang tersedia untuk mereka. Mereka berharap dalam kesabaran, karena kasih karunia Tuhan, semuanya yang kami maksud, kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Setiap kesuksesan berasal dari Tuhan, tidak karena kehebatan kami. Tuhan, terima kasih banyak. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu pelaksanaan ibadah-ibadah yang berlangsung dalam jemaat. Secara khusus kami akan memasuki minggu di mana perayaan sakramen perjamuan kudus akan berlangsung. Sertai berkati semua anggota sidi jemaat, supaya mereka dapat mengambil bagian pada pelaksanaan sakramen dimaksud. Dan mereka merasakan sukacita karena mereka terhisap pada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, sertai dan berkati mereka dalam semua aktivitas, khususnya di kota kami Jayapura, Bapak Wali Kota Jayapura Penatua Benhur Tommy Mano, juga bersama dengan semua jajaran yang berupaya sebegitu rupa untuk melaksanakan semua amanat tugas panggilan tanggung jawab, sertai dan berkati mereka. Berkati juga pemerintah Provinsi Papua dalam sukacita untuk menyambut apa yang Tuhan anugerahkan bagi mereka, dengan kesanggupan untuk menggelar PON 2020 meski lalu penundaan kaitan dengan COVID, venue kaitan dengan soal selesainya pembangunan berbagai sarana olahraga. Tuhan memberkati kiranya untuk pelaksanaan peresmiannya, supaya fasilitas-fasilitas itu menjadi berkat bagi masyarakat di tanah Papua, tetapi juga Indonesia secara lebih luas. Tuhan, terima kasih, akhirnya kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan sukacita anak-anak kami, tim multimedia, dan juga dengan pemain keyboard yang bersama dengan kami dalam pelaksanaan ibadah keluarga. Hamba-Mu juga Ibu Syamas Rima Pilus Tolib memberkati hamba-Mu yang bertugas liturgos pada kesempatan ini. Apa yang kami perbuat menjadi kemuliaan hormat untuk Tuhan saja. Biarlah kami akan terus berbenah supaya live streaming ini menjadi berkat bagi siapapun yang dapat mengikutinya atau menontonnya, dan nama Tuhanlah yang dipuji dimuliakan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, berkati kami pun dalam pembangunan rumah Tuhan ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Pada kami jadilah menurut kehendak Tuhan saja. Haleluya. Amin. Saudara-saudari jemaat yang Tuhan kasih, saya undang kita berdiri dan kita akan nyanyikan rohani nomor 129 pada ayat yang pertama. Karunia baik semua dan segenap hidupku.
Karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan jua dan berkat tanganku, setiamu ya Bapa menjaga langkahku, tak tersebut berapa besar anugerah-Mu. Kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dalam ibadah keluarga. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai dan memberkati jemaat sekarang ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, ibadah keluarga di malam hari ini telah usai. Dari rumah Tuhan kami menyampaikan salam damai sejahtera Tuhan untuk kita semua. Onomi, Remai, Wanyambe, Wanyam untuk kita semua. Tuhan memberkati dan kita akan berjumpa pada ibadah berikutnya. Demikian ibadah keluarga di malam hari ini boleh selesai atas pertolongan Tuhan. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Olga Hundoko Tuflasa yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang mana kalau kita memberi dengan sukacita akan mendatangkan berkat dalam kehidupan keluarga kita. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati dan menolong Ibu dalam tugas dan pelayanan bersama Bapa dan anak-anak. Ucapkan terima kasih juga untuk Ade Boas yang sudah mengiringi kita dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Biarlah Tuhan Yesus terus memakai Ade untuk terus memberikan talentanya dalam setiap hal yang Ade Boas lakukan, dan juga tim multimedia yang sudah menopang juga ibadah keluarga di malam hari ini. Diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan jemaat Tuhan diingatkan kembali untuk hari Minggu kita boleh ada dan kita diundang bersama untuk duduk dalam sakramen perjamuan kudus dalam perayaan perjamuan kudus sedunia. Dan di besok hari di 26 kita boleh merayakan HUT GKI yang ada di tanah Papua. Demikian ibadah kita sudah selesai. Selamat malam dan shalom.